Pahlawan yang gagah berani. Kitab pertama Tawari pasal 20. Profesor Sarah Catherine Gilbert, ahli vaksinologi dari Jenner Institute dan Nuffield Department of Clinical Medicine, Universitas Oxford. Beliau salah satu formulator atau penemu vaksin COVID-19 yang diberi nama AstraZeneca. Keberhasilan Sarah Gilbert tak terlepas dari dukungan tim risetnya yang luar biasa. Di antara anggota timnya, ada dua ilmuwan muda asal Indonesia, yaitu Carina Citra Dewiyo dan Indra Rudiansyah. Tim ini bekerja 7 hari seminggu dengan durasi lebih dari 12 jam sehari tanpa libur agar vaksin COVID-19 bisa segera digunakan di seluruh dunia. Keberhasilan Daud dalam mengalahkan musuh-musuh kerajaan Israel tak terlepas dari dukungan para panglima perangnya yang hebat. Di pasal ini, beberapa nama panglima disebutkan, antara lain, Yoab, yang mengalahkan Bani Amon, Sibhai, orang Husa, yang mengalahkan orang Filistin, di Gezer, Elhanan, bin Yair, yang mengalahkan Lahmi, saudara Goliat, dan Yonatan, anak Simea, kakak Daud, yang mengalahkan raksasa dengan tangan dan kaki masing-masing berjari 6. Melalui disebutkannya nama-nama mereka, penulis Tawari mengungkapkan 3 hal. Pertama, para prajurit mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi kerajaan Israel. Mereka harus taat dan tunduk kepada pimpinan Raja Kren Raja Wakil Allah. Kedua, kerajaan Israel mempunyai kewajiban menghargai para prajurit yang setia kepada kerajaan Israel. Oleh sebab itu, nama mereka dicatat sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasa mereka. Ketiga, para prajurit berperang atas nama Tuhan dan membela nama Tuhan. Mereka harus membungkam mulut para musuh yang mengolok-olok nama Israel, dan tentunya juga berarti mengolok-olok nama Tuhan. Saat Daud menghadapi Goliat, Goliat mengolok-olok orang Israel dan nama Tuhan. Dengan iman, Daud maju dan mengalahkan Goliat. Daud tak membiarkan nama Allah dicemooh. Orang Kristen, pahlawan iman yang seharusnya hidupnya menghormati dan menguduskan nama Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk menghormati dan menguduskan nama Tuhan, Dia akan menolong kita agar mempunyai keberanian dan bisa mengatasi ketakutan saat iman kita diuji untuk membela nama Tuhan. Apakah Anda telah meneladani para pahlawan iman di dalam Alkitab? Jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kitab pertama Tawari pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 1. Untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, seorang pelajar atau mahasiswa harus menempuh ujian dari mata pelajaran yang telah mereka ikuti selama proses belajar mengajar. Jika mereka berhasil, maka mereka akan naik ke tingkat selanjutnya. Di pasal ini, Daud diperhadapkan dengan ujian ketaatan kepada Tuhan. Sebagai Raja Israel, Daud memang banyak meraih berbagai prestasi yang luar biasa, baik secara politik, ekonomi, maupun keagamaan. Sayangnya, kesuksesan itu akhirnya menggoda Daud untuk memerintahkan penghitungan jumlah tentara perang yang ia miliki di seluruh Israel. Daud ingin tahu seberapa besar dan kuat pasukannya, agar hasil penghitungan bisa menjadi bahan pertimbangan bila hendak berperang dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Daud mulai mengandalkan kehebatan kekuatan militer, bukan mengandalkan Tuhan, yang telah menyertai dan memberi kemenangan kepadanya, kemanapun ia pergi berperang. Menghitung kekuatan militer, yang lazim dilakukan semua bangsa, taklah salah. Namun, untuk kasus Daud, tindakan Daud itu jahat di mata Tuhan, yaitu karena ia ingin menyombongkan diri. Bahkan, panglima perang Daud, yaitu Yoab, beranggapan bahwa perintah Daud itu sesuatu yang keji. Betapa mudahnya bagi Daud untuk beralih dari mempercayai Tuhan menjadi mempercayai kekuatan militer. Allah menghendaki agar Daud bertindak sesuai dengan perintahnya, bukan berdasarkan keinginannya sendiri, apalagi untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Ingatlah bahwa Allah menentang orang yang sombong dan kesombongan mendahului kehancuran.
Daud harus menerima konsekuensi atas dosa yang telah ia perbuat. Ia harus memilih satu dari 3 hukuman. Allah dan Daud memilih hukuman penyakit sampar yang dilaksanakan malaikat Tuhan. Daud minta agar ia jatuh ke dalam tangan Tuhan, bukan tangan manusia, sebab sangat besar kasih sayangnya kepada Daud. Terkadang, kita ingin menunjukkan siapa kita dan apa yang kita miliki di depan banyak orang. Jika hal ini terjadi, kita akan diperhadapkan pada 2 pilihan, menunjukkan kekuatan diri atau kemurahan Allah. Bila kita mempercayai kuasa-Nya, Ia akan memberikan kepada kita kekuatan dan ketahanan untuk mengatasi segala masalah kita. Lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Mulailah bekerja. Kitab pertama Tawari pasal 22 ayat 2-19. Dalam bahasa Inggris, terdapat 2 kata yang menunjuk kepada rumah dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu house dan home. House menunjuk pada bangunan fisik yang terdiri dari atap, pintu, jendela dan perabot di dalamnya, serta menjadi tempat berlindung, berteduh dan beristirahat. Home menunjuk tempat berkumpul yang para penghuninya memiliki ikatan emosional, sehingga mereka bisa mengekspresikan diri secara bebas. Kerinduan Daud menyediakan rumah dalam arti home bagi Allah. Di rumah Allah inilah seluruh umat Allah berkumpul dan bersekutu satu sama lain, serta menjalin ikatan emosional yang intim dengan Tuhan Allah sambil memuji, menyembah, serta mempersembahkan korban bagi-Nya. Allah menolak kerinduan Daud untuk mendirikan rumah bagi nama Tuhan, melainkan memberikan wewenang membangun kepada anak yang menjadi pewaris tahta, yaitu Salomo. Sekalipun demikian, Daud tak kecewa, marah atau mengambek. Sebaliknya, Daud justru mempersiapkan segala keperluan untuk membangun rumah Allah. Daud mulai bekerja dengan mengumpulkan besi, kayu aras, emas, perak, tembaga dan batu dengan jumlah yang sangat banyak serta menyediakan tukang pahat batu, kayu dan tenaga ahli lainnya. Selanjutnya, Daud juga meminta para pembesar Israel turut memberikan dukungan kepada Salomo dalam pembangunan tersebut. Setelah selesai mempersiapkan semuanya itu, Daud mengingatkan Salomo bahwa ketersediaan sumber daya manusia, finansial dan sumber daya lainnya yang sangat melimpah takkan berguna sama sekali jika Salomo tak melibatkan Tuhan Allah dan hidupnya tak setia melakukan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan Allah kepada Musa untuk orang Israel. Lagi katanya, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Daud dan Salomo telah menjalankan tugas masing-masing dengan baik dalam persiapan pembangunan Bait Allah. Saat ini, Bait Allah secara fisik telah musnah. Walakin, secara rohani, orang percaya itu, Bait Allah, keren, Roh Kudus, berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus memuliakan Kristus. Oleh karena itu, kita pun harus meneladani Kristus dengan mengarahkan hati, jiwa dan segenap akal budi untuk mengasihi Tuhan. Mulailah bekerja. Suku Lewi dengan tugas yang kudus. Kitab pertama Tawari pasal 23. Setelah menyelesaikan perencanaan dan persiapan pembangunan Bait Allah, Daud mulai memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Lewi yang akan melayani di Bait Allah. Saat Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah semua pria yang berusia 20 tahun ke atas dan sanggup berperang di setiap suku Lewi tak dihitung. Namun, dalam rangka pembagian tugas, Tuhan memerintahkan Musa melakukan sensus terhadap para pria dari suku Lewi yang berumur 1 bulan ke atas. Di tahun kedua setelah keluar dari Mesir, pria suku Lewi berusia 30-50 tahun yang masih aktif bertugas berjumlah 8.580 orang. Di zaman Daud, jumlah mereka yang bertugas telah berkembang menjadi 38.000 orang. Untuk itulah,
Daud merasa perlu mengatur orang-orang Lewi dalam menjalankan tugas-tugas yang dikhususkan buat mereka. Daud membagi para pria suku Lewi dalam 3 kelompok, yaitu, pertama, kelompok berumur 30 tahun ke atas yang melakukan 4 jenis tugas, yaitu mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, menjadi pengatur dan hakim, menjadi penjaga pintu gerbang dan menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Kedua, anak-anak Harun dikhususkan untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan perkakas ibadah, mempersembahkan korban bagi Tuhan, melayani Tuhan sebagai imam dan memberkati jemaat atas nama Tuhan. Ketiga, kelompok berumur 20 tahun ke atas yang bertugas membantu para imam keturunan Harun dalam mempersembahkan kurban di Bait Allah, serta bertugas menjaga pelataran, bilik-bilik dan perkakas-perkakas, atau dengan kata lain melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di Bait Allah. Pengaturan yang dilakukan Daud ini mengingatkan suku Lewi akan tugas khusus mereka, yaitu bertanggung jawab untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan ibadah dan Bait Allah, serta memelihara kerohanian umat Israel. Pada masa kini, umat Tuhan perlu membiasakan diri mendoakan para pemimpin gereja, rohaniwan, penatua, majelis, diaken, pengurus dan aktivis, agar mereka dapat mengatur dan melaksanakan pelayanan utek Tuhan dengan baik. Selain itu, kita semua perlu memiliki kerelaan utek terlibat dalam pelayanan sesuai dengan talenta atau kemampuan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Apakah Anda telah terlibat dalam pelayanan? Para imam dengan tugas yang khusus. Kitab pertama Tawari pasal 24. Betapa tak praktis jika dalam sebuah perjalanan atau pekerjaan, kita harus membawa banyak peralatan. Oleh karena itu, diperlukan peralatan yang ringkas, namun bisa memenuhi semua kebutuhan. Misalnya peralatan multifungsi yang praktis, mudah digunakan, aman dan cukup dimasukkan dalam saku. Dalam pasal ini, Daud bersama dengan Zadok dan Ahimelech mengatur tugas-tugas yang dikhususkan bagi para imam untuk penyelenggaraan ibadah di Bait Allah. Daud membagi tugas para imam tersebut mulai dari anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nadab dan Abihu telah dihukum mati oleh Tuhan akibat melakukan dosa yang fatal, yaitu mempersembahkan api yang asing bagi Tuhan. Oleh karena itu, yang memegang jabatan imam itu Eleazar dan Itamar. Karena jumlah yang tak seimbang antara 16 orang pemimpin dari keturunan Eleazar dengan 8 orang pemimpin dari keturunan Itamar, maka pembagian tugas utek mereka harus dilakukan secara transparan dan adil tanpa membeda-bedakan jumlah dan keturunan tertentu, agar beban dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing kelompok. Dalam tradisi Israel, biasanya pembagian dilakukan dengan cara membuang undi. Proses pelaksanaan membuang undi tersebut disaksikan Daud bersama-sama dengan Zadok, Ahimelech, serta kepala-kepala keluarga dari para imam dan orang Lewi. Pembuatan keputusan dengan cara membuang undi itu cara yang sudah umum pada masa itu untuk menentukan kehendak Allah, sehingga hasilnya pasti akan diterima semua pihak. Nama para imam itu dicatat menurut giliran dalam memasuki Bait Allah, guna menyelenggarakan ibadah yang telah diperintahkan Tuhan, Allah Israel, melalui Harun, nenek moyang mereka. Dalam Perjanjian Baru, sistem giliran dalam melaksanakan tugas imam ini terlihat pada diri Imam Zaharia. Jabatan gerejawi tak menunjuk pada kekuasaan, tapi pada pelayanan. Apapun jabatan Anda dalam gereja, Allah menghendaki agar Anda melayani dengan penuh kasih dan tanggung jawab, serta bekerja sama dengan sesama anggota jemaat membangun tubuh Kristus, sehingga segala sesuatu berlangsung secara baik dan teratur. Apakah pelayanan di gereja Anda telah berlangsung secara teratur? Para pemusik dengan tugas khusus. Kitab Tawari pasal 25. Ana sangat jarang memakai perhiasan yang diwariskan neneknya. Ia menganggap model perhiasan tersebut biasa saja dan tak bernilai. Bahkan, Ana
menaruh perhiasan itu bersama dengan perhiasan imitasi. Suatu hari, saat sahabat Anna, seorang ahli perhiasan, melihat Anna memakai perhiasan itu, sahabatnya menjelaskan bahwa perhiasan itu bernilai tinggi dan harganya sangat mahal. Penjelasan itu mengubah cara pandang Anna. Ia memperlakukan dan memakai perhiasan tersebut dengan cara yang berbeda. Ia menyimpannya di tempat yang khusus dan aman. Terkadang ada hal yang sangat berharga dan seharusnya kita pelihara. Namun ketahuan membuat kita mengabaikan dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Misalnya ibadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah didefinisikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Di pasal ini, Daud menyadari pentingnya menyelenggarakan ibadah yang baik bagi umat Israel. Karena ibadah itu inisiatif Allah, dan Allah mau ditemui. Bahkan, Allah memanggil umatnya. Maka kita boleh datang menghadap kepadanya. Daud menambahkan satu komponen dalam ibadah umat Israel, yaitu memilih ahli seni, pemusik dan penyanyi yang terlatih, untuk menaikkan pujian kepada Allah. Daud memilih anak-anak keluarga, Asaf, Heman, dan Yedutun. Tugas anak, Asaf, bernubuat menurut petunjuk raja. Tugas anak-anak, Yedutun, bernubuat dengan diiringi kecapi saat menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Tugas anak-anak, Heman, menyanyikan nyanyian utek ibadah di rumah Allah, dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi, sesuai dengan petunjuk raja. Seluruh pemusik dan penyanyi berjumlah 288 orang. Mereka terpanggil untuk menyerahkan hidupnya guna melayani dengan memimpin ibadah jemaat kepada Tuhan. Charles H. Spurgeon mengatakan, Allah layak dipuja dan dipuji dengan segenap hati dan suara, dalam keriangan yang kudus. Hargailah penyelenggaraan ibadah. Persembahkanlah diri Anda untuk melayani Allah. Ingatlah bahwa pelayanan bukanlah T4 untuk menonjolkan diri. Juga bukan T4 untuk mencari nafkah atau T4 menyalurkan hobi. Melainkan bagian terpenting dari ibadah umat Tuhan kepadanya. Apakah Anda sudah mempersembahkan diri Anda untuk melayani Allah? Penjaga pintu dengan tugas khusus. Kitab pertama Tawari pasal 26. Pelaksanaan sentra vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Sinode Gereja kami dari Maret-September tahun 2021 mendapat sambutan dan kesan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan komunal di tengah masyarakat. Keberhasilan program ini tak terlepas dari banyaknya relawan yang memberi diri mereka untuk melayani. Para relawan diatur sedemikian rupa oleh panitia untuk ditempatkan di posisi-posisi yang sudah disiapkan, mulai dari pendaftaran sampai pencatatan data penerima vaksin, sehingga terjalin kerjasama yang membuat program ini dapat berjalan dengan baik dari hari ke hari. Demikian pula dengan Daud. Ia mengatur orang-orang Lewi yang melayani di Bait Allah, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas penjagaan pintu gerbang Bait Allah, dan tugas pengawasan perbendaharaan Bait Allah. Mereka bertugas menjaga keamanan Bait Allah, dan memelihara perlengkapan ibadah yang ada di Bait Allah, serta mengawasi orang-orang yang masuk dalam lingkungan Bait Allah, agar tak memasuki area terlarang. Selain itu, Daud juga menempatkan orang Lewi lainnya untuk melayani di luar Bait Allah, yaitu membantu pemerintah Israel, sebagai pejabat administrasi negara, sebagai pejabat atau penasihat hukum dan sebagai hakim yang ditempatkan di berbagai wilayah di Israel. Meskipun tugas-tugas mereka tak berkaitan langsung dengan ibadah di Bait Allah, peran mereka sangat penting di tengah masyarakat untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial, bahkan memberikan penyelesaian hukum. Salah satu tugas suku Lewi yang jarang diperhatikan itu menjaga pintu gerbang. Pintu gerbang T4 orang keluar masuk. Dalam khotbahnya tentang gembala yang baik, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Frasa, akulah pintu ke domba-domba itu.
Dan, akulah, pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, memperlihatkan betapa amannya kondisi orang percaya dalam penjagaan Yesus Kristus. Sebagai pintu, Tuhan Yesus, itu jalan masuk ke dalam kehidupan. Sudahkah Anda menjadi pintu bagi sesama yang belum mengenal Injil, agar bisa mengenal Yesus Kristus? Pembantu Raja dengan tugas khusus. Kitab pertama Tawari pasal 27. Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia. Sistem presidensial artinya negara dipimpin seorang presiden. Presiden kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengangkat para menteri untuk membantu urusan pemerintahan dari pusat sampai daerah, di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistem pemerintahan yang dijalankan dengan baik menciptakan stabilitas dan membuat keamanan negara tetap terjaga. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai komponen yang saling terkait untuk terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Agar roda pemerintahan Israel dapat berjalan dengan baik, Daud merancang 4 divisi yang bertugas membantu raja. Pertama, divisi militer yang bertanggung jawab melayani dan menjaga raja sepanjang waktu. Divisi ini terbagi atas 12 kelompok dan tiap kelompok berjumlah 24.000 orang. Satu kelompok wajib melayani raja selama 1 bulan penuh, kemudian diganti kelompok yang lain. Kedua, divisi kepala suku Israel. Mereka bertugas memperhatikan kesejahteraan orang Israel di wilayah setiap suku Israel. Ketiga, divisi pengatur dan pengawas harta milik raja. Mereka bertugas mengawasi dan mencatat perbendaharaan yang meliputi semua kota, desa dan menara lumbung Israel. Termasuk mengawasi para pekerja di ladang, mengawasi gudang anggur dan minyak zaitun, mengawasi ternak seperti lembu, sapi, kambing domba dan unta yang semuanya milik raja. Perbendaharaan ini bisa meningkatkan prestise raja dan gambaran dari berkat Tuhan atas raja. Namun perlu diingat bahwa seorang raja tak boleh memperkaya diri dengan terlalu banyak mengumpulkan perak dan emas. Keempat, divisi penasihat pribadi raja. Mereka bertugas memberi nasihat kepada raja untuk mempertimbangkan dan kebijakan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Setiap divisi yang sudah ditetapkan, Daud bekerja dengan satu tujuan, yaitu melayani bagi kepentingan kerajaan Israel. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas semua pemerintah dan kerajaan di muka bumi. Ingatlah panggilan kita sebagai warga kerajaan sorga, sekaligus warga negara di dunia, dengan menjalani cara hidup yang baik dan terus mendoakan pemerintah dan bangsa kita. Apakah Anda sudah menjalankan panggilan tersebut? Mandat khusus. Kitab pertama Tawari pasal 28. Dalam bacaan hari ini, Daud sudah tua, sehingga ia ingin menyampaikan 3 mandat khusus kepada para pejabat Israel, dan memastikan bahwa mandat tersebut akan dilaksanakan. Pertama, ia menyampaikan rencana pembangunan Bait Allah yang akan dikerjakan Salomo berdasarkan ketetapan Allah sendiri. Kedua, ia mengumumkan bahwa Salomo yang akan menjadi raja menggantikan dirinya. Ketiga, ia meminta agar segenap orang Israel dengan sungguh-sungguh mematuhi segala perintah Tuhan. Alasan, Daud memberi mandat kedua keren secara tradisi. Anak tertualah yang berhak menggantikan posisi ayahnya. Setelah Amnon dan Absalom mati, secara garis keturunan, Adonia, anak pertama, Daud, sesudah Absalom. Sedangkan Salomo, anak bungsu, Daud, yang dilahirkan Batsyeba. Walakin, cara Tuhan bekerja melampaui tradisi. Raja pilihan Tuhan, bukan Adonia, melainkan Salomo. Salomolah yang akan menggantikan Daud menjadi raja dan mendirikan Bait Allah. Raja yang Tuhan pilihlah yang akan meneruskan tahta Daud. Selanjutnya, Daud memberi mandat khusus kepada Salomo mengenai prinsip-prinsip hidup yang harus ia jalani sebagai seorang raja. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, ia harus belajar mengenal Tuhan secara pribadi, menemukan apa yang Tuhan ingin ia lakukan dan menaati segala perintahnya, menyembah dan melayani
Tuhan, dengan sepenuh hati, setia kepada Tuhan, dan tak mudah putus asa, melainkan mengerjakan segala sesuatu dengan kemauan yang keras. Tentulah sangat tak mudah bagi Salomo untuk menjalankan mandat khusus yang diberikan Daud kepada dirinya. Oleh sebab itu, Daud menghibur, meneguhkan dan memberi semangat kepada Salomo. Kuatkanlah hatimu. Nasihat itu diulang di ayat 20. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Bergumul untuk melakukan kehendak Allah bukanlah hal yang mudah. Tapi hal itu sepantasnya dikerjakan setiap orang percaya. Sepanjang hidup Daud, ia berusaha mencari perkenanan Tuhan. Daud mengharapkan bahwa Salomo pun demikian. Kepada kita, Tuhan Yesus telah memberikan mandat untuk memberitakan Injil. Apakah Anda telah melaksanakan mandat itu dengan setia? Persembahan yang terbaik. Kitab pertama Tawari pasal 29 ayat 1-9. Seandainya kita diundang ke acara perjamuan pesta makan malam di istana kepresidenan saat presiden berulang tahun, kira-kira hadiah apa yang hendak kita berikan? Tentu saja, kita takkan memberikan hadiah yang sembarangan. Melainkan kita pasti akan memikirkan dan berusaha memberikan yang terbaik. Jika untuk seorang presiden kita bisa memberikan yang terbaik, bukankah sudah semestinya bila kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ikutilah teladan dan sikap Daud, yang berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan berupa emas, perak, tembaga, besi, kayu dan berbagai batu berharga yang mahal untuk pembangunan Bait Allah. Tindakan Daud di atas wujud cinta dan pengabdian terhadap usaha pembangunan Bait Allah. Daud sadar bahwa pembangunan Bait Allah harus melibatkan partisipasi semua orang Israel sebagai wujud bakti mereka kepada Tuhan. Daud berseru, "Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan?" Alkitab mengajarkan bahwa persembahan kita seharusnya mencakup seluruh aspek hidup kita secara utuh, termasuk aspek harta yang kita miliki. Dengan memberi persembahan kepada Tuhan, secara tak langsung, kita mengakui bahwa, pertama, Tuhan, pemilik segala sesuatu, termasuk pemilik harta yang ada di tangan kita. Kedua, Tuhan, sumber dan pemberi berkat. Ketiga, Allah, yang setia itu telah memelihara kita dan akan terus memelihara kita. Keempat, Tuhan, itu baik dan kita merespons dengan bersyukur atas kebaikan Tuhan, itu. Kelima, Kristus Yesus telah memberi diri-Nya bagi dunia dan kita merespons dengan meneladani Dia, melalui ketaatan memberi berdasarkan apa yang kita miliki. Persembahan bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap orang percaya. Memberi persembahan bukan berarti bahwa kita memberi sumbangan kepada Tuhan atau gereja. Memberi persembahan juga bukan bertransaksi atau berdagang dengan Allah, sehingga kita harus menghindari sikap seperti pedagang atau debt collector. Apakah Anda telah bertekad untuk mendedikasikan hidup Anda sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, termasuk mendedikasikan harta yang Anda miliki? Tongkat estafet. Kitab pertama Tawari pasal 29 ayat 10-30. Lari estafet salah satu jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan tim pelari secara bergantian. Setiap tim pelari biasanya terdiri dari 4 pelari. Mereka mempunyai peran masing-masing, sesuai dengan posisinya. Ciri pembeda lari estafet dengan jenis olahraga lari lainnya bahwa setiap pelari harus mengalihkan tongkat pada pelari berikutnya dan begitulah seterusnya. Yang perlu diperhatikan tim pelari bahwa mereka tak boleh melakukan kesalahan atau pelanggaran waktu mengalihkan tongkat estafet. Jika terjadi pelanggaran, tim itu akan terdiskualifikasi. Suka duka yang mewarnai perjalanan hidupnya membuat Daud senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam bacaan hari ini, Daud menyanyikan sebuah doksologi, yaitu pujian yang menceritakan tentang Tuhan dan karya-Nya, bukan tentang diri Daud sendiri. Dia bersyukur karena Allah telah berjanji untuk mengukuhkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Janji Allah kepada Daud
dan keturunannya itu luar biasa. Namun, janji itu tak menghilangkan tanggung jawab manusia. Berkat diberikan bagi yang taat, sedangkan disiplin atau hukuman dijatuhkan bagi yang tak taat. Oleh sebab itu, ketika Daud mengalihkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Salomo, ia berdoa dan memohon kepada Tuhan, agar Tuhan memelihara hati raja dan umat-Nya, Israel, sehingga mereka senantiasa berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan. Daud tak boleh salah langkah dalam mempersiapkan Salomo sebagai penggantinya, sebab sikap seorang raja Israel sangat menentukan nasib seluruh bangsa di hadapan Allah. Daud rindu agar generasi penerusnya senantiasa memprioritaskan Taurat Tuhan dan memusatkan penyembahan hanya kepada Allah, nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam konteks masa kini, terlihat bahwa pemimpin gereja selalu silih berganti mengalihkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada generasi selanjutnya. Namun, harus diingat bahwa seorang pemimpin gereja harus setia berpegang teguh kepada Injil yang sejati, memiliki kerendahan hatian, rela melayani, serta selalu mencari wajah Tuhan. Pemimpin gereja harus mengabdi dengan sepenuh hati kepada Allah, karena ia ikut menentukan masa depan gereja. Berkat Allah melimpah. Mazmur nomor 146 ayat 1-10. Imlek itu tahun baru orang Tionghoa yang dirayakan bertepatan dengan permulaan musim semi. Imlek dirayakan dengan harapan agar hari-hari di depan dipenuhi kemakmuran, kelancaran, kesehatan dan kesuksesan sepanjang tahun. Hal ini terpancar dari ucapan dan ornamen yang beredar selama hari raya ini. Sebagai contoh, orang saling mengucapkan Gong Si Fa Kai, Wan Si Ruyi, yang secara hurufiah berarti, semoga kaya dan makmur, segala sesuatu lancar sesuai harapan. Orang juga memasang berbagai ornamen khas Imlek, seperti jeruk mandarin yang dalam dialek Kantonis berbunyi gamgat yang berarti emas gam, dan keberuntungan, gat, atau hidangan ikan, yu, yang merupakan homofon, kata berlafal sama, dengan kelimpahan. Adalah penting untuk mengharapkan semua kebaikan di atas saat memulai satu tahun yang baru. Di samping itu, perlu dipastikan bahwa pengharapan kita dibangun di atas fondasi yang benar. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tak menambatkan pengharapan kita pada manusia. Seorang bangsawan yang kelihatan berkuasa dan mampu menolong pun akan lenyap saat waktunya tiba. Sebaliknya, pemazmur mengajar kita untuk berharap kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Allah berkuasa memelihara orang yang berharap kepada-Nya. Selain itu, dalam keadilan dan kesetiaan-Nya, Allah membela orang yang tertindas dan menderita serta memuaskan keinginan orang-orang yang berharap kepada-Nya. Mazmur nomor 146 ini ditutup dengan pernyataan bahwa Allah itu Raja yang melintasi zaman. Oleh karena itu, pemazmur menyebut orang yang berharap kepada Allah sebagai orang yang berbahagia, yakni orang yang dijaga dan dilindungi Allah sepanjang tahun dan yang dilimpahi dengan berkat dan sukacita sorgawi. Apa yang Anda harapkan saat Anda memasuki tahun baru, Imlek? Apapun yang Anda harapkan, tambatkanlah pengharapan itu pada Allah melalui 3 tindakan berikut. Pertama, selalu berserah kepada Allah melalui doa dan permohonan untuk mendapat hikmat dan kekuatan guna mewujudkan pengharapan tersebut. Kedua, lakukan usaha terbaik dengan cara yang memuliakan Allah. Ketiga, secara aktif, salurkan berkat dan kebaikan Allah kepada sesama. Mari kita bertekad untuk mengisi hari-hari di depan dengan mengandalkan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat Tahun Baru, Imlek. Kesungguhan hati. Kitab kedua Tawari pasal 1-2. Salomo memulai pemerintahannya dengan meminta petunjuk Tuhan. Ia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya Salomo yang meminta petunjuk Tuhan, tapi juga seluruh rakyat, kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, para hakim dan semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak,
Salomo membawa mereka ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab mezbah tembaga, atau mezbah korban bakaran, yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur, ada di sana. Di depan kemah suci Tuhan. TP Tabut Allah telah dipindahkan lebih dahulu oleh Daud ke Kiryat Yearim. Di mezbah itu, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran. Suatu jumlah yang sangat fantastis. Jumlah ini menunjukkan kekayaan Salomo yang luar biasa dan betapa royalnya Salomo dalam memberi persembahan kepada Allah. Sikap Salomo ini menunjukkan kesungguhan hati Salomo untuk mencari Allah dan petunjuknya bagi kehidupan dan pemerintahannya. Ketika Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya, Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk memimpin umat Allah. Permintaan ini menunjukkan bahwa Salomo ingin bergantung pada Allah dalam hidup dan pelayanannya. Salomo menyadari bahwa hikmat untuk hidup dan pelayanannya hanya bisa ia dapatkan dari Allah. Kekayaan, kemuliaan dapat dicari. TP hikmat hanya didapatkan dari Allah. Tanpa hikmat, semua yang dimiliki kita dalam hidup menjadi tak berarti. Terkadang, tanpa hikmat, semua harta, jabatan, kemuliaan, dapat menjadi bumerang yang membuat hidup kita menjauh dari Allah. Kesungguhan hati Salomo untuk mencari Allah, ia tunjukkan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Orang yang memiliki kesungguhan hati untuk mencari Allah dan bergantung kepada-Nya akan selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Persembahan itu tak selalu berupa materi. Walakin, apa yang ada padanya diberikan kepada Allah, keren iman dan kesungguhan hatinya untuk mencari Allah. Kesungguhan hati Salomo membuahkan hasil. Allah memberikan hikmat yang ia butuhkan. Allah juga akan memberikan hikmat kepada Anda bila Anda mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda memiliki kesungguhan hati untuk mencari Allah? Amen of Deeds. Kitab kedua Tawari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 1. Sebuah peribahasa Tiongkok mengatakan, 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tanpa memulai, kita tak bisa menyelesaikan apapun. Namun, memulai sesuatu itu biasanya sangat sulit. Dibutuhkan tekad dan komitmen yang kuat untuk memulai. Khususnya memulai sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau pelayanan bagi Tuhan. Pada umumnya, taklah sulit bila kita hendak memulai hal-hal baru yang menyenangkan hati seperti bermain game baru, mencoba hobi baru dan sebagainya. Walakin, taklah mudah bila kita hendak memulai suatu pelayanan yang baru atau suatu pelayanan yang jenisnya berbeda. Untuk memulai suatu pelayanan baru, diperlukan komitmen dan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Salomo memulai pembangunan Bait Allah pada tahun keempat pemerintahannya. Ia mempersiapkan pembangunan ini dengan seksama dan dengan sebaik-baiknya. Selama 4 tahun sebelum memulai pembangunan, ia mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam pembangunan. Salomo mempersiapkan yang terbaik, baik dalam hal bahan yang dipakai maupun dalam hal ahli yang bekerja. Pelayanan dan kerja nyata yang ia lakukan menunjukkan bahwa Salomo memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Salomo tak hanya membuat rencana, memikirkan dan membicarakan, tapi ia melaksanakan pembangunan. Inilah wujud nyata dari hati yang mengasihi Tuhan. Ia bukan a man of word dan not of deeds, atau orang yang banyak bicara, tapi tak bertindak. Melainkan ia benar-benar mewujudkan kerinduan hati Daud untuk menghormati Allah dengan mendirikan rumah baginya. Semua perkakas di rumah Allah dibuat dari bahan terbaik. Segala perlengkapan dibuat dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai tak terhitung. Salomo melakukan yang terbaik. Sikap hati Salomo ini patut kita teladani. Salomo sadar bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang besar, dan ia bukan siapa-siapa. Ia sebenarnya tak layak membangun rumah bagi Allah. Ketika mendapat kepercayaan untuk membangun, ia melakukan yang terbaik bagi Allah. Seharusnya,
Kita semua juga berpikir seperti itu. Betapapun tingginya jabatan atau kemuliaan yang kita miliki di bumi ini, kita bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Kita seharusnya merasa tak layak, sehingga kita melakukan yang terbaik untuk Dia. Bagaimana sikap Anda terhadap kepercayaan Tuhan atas diri Anda? Kemuliaan bagi Allah. Kitab kedua Tawari pasal 5 ayat 2 sampai pasal 6 ayat 11. Bila Allah berkenan untuk hadir dan berdiam di rumah yang dibangun baginya, itu bukan disebabkan keren kemegahan rumah itu atau keren kebaikan yang telah dilakukan manusia, melainkan hanya keren anugerahnya. Tiada rumah semegah dan sebesar apapun yang dapat dianggap cukup untuk dihuni Allah yang Maha Besar, Pencipta segala sesuatu. Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah dengan luar biasa. Salomo mengerti bahwa rumah yang ia bangun takkan pernah cukup bagi Allah. Namun, Salomo ingin memberi yang terbaik untuk Allah yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi. Pada waktu rumah itu selesai, Salomo mempersembahkan rumah itu bagi kemuliaan Allah. Salomo mengatakan, "Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah, kami lebih besar dari segala Allah." Salomo dan segenap umat Israel mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi sebagai korban untuk memuliakan Allah dengan jumlah yang tak terhitung dan tak terbilang. Persembahan seperti ini bukanlah tindakan pemborosan. TP mengungkapkan hati Salomo dan segenap umat Israel yang benar-benar menghormati Allah. Tiada cara yang terlalu mewah atau terlalu spektakuler untuk memuliakan Allah. Keren, Ia layak menerima kemuliaan dari ciptaannya. Mereka juga memuji Allah dengan berbagai alat musik dan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Ketika mereka memuliakan Dia dengan cara demikian, kemuliaan Allah turun di rumah itu dalam bentuk awan dan imam-imam tak tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian oleh keren awan itu. Di sini, kita melihat kemuliaan Allah menyelimuti perayaan yang diselenggarakan manusia. Ibadah yang benar kepada Allah itu ibadah yang memuliakan Allah dan bukan memuliakan manusia. Allah satu-satunya yang harus dimuliakan dalam ibadah umat-Nya. Keren hanya Dia yang layak menerima kemuliaan. Ketika kita melakukan pelayanan atau memberikan persembahan, kita melakukan dengan motivasi untuk memuliakan Allah, besar atau kecil yang kita mampu, untuk kemuliaan Allah, dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Saat Anda memberikan persembahan, apakah persembahan Anda itu sudah dilandasi keinginan memuliakan Allah? Rumah doa, Kitab kedua Tawari pasal 6 ayat 12-42. Apakah fungsi dari Bait Allah yang telah dibangun Salomo? Bait Allah itu rumah doa bagi segala bangsa. Allah ingin dekat dengan umat-Nya dan mendengarkan doa-doa mereka. Ia ingin agar segala bangsa mengenal Dia dan mencari Dia sebagai Allah yang hidup, yang mendengarkan doa yang dinaikkan orang yang percaya kepada-Nya. Salomo mendedikasikan Bait Allah dan memohon kehadiran Allah di dalam bait-Nya. Salomo menyadari bahwa tiada tempat semegah apapun yang cukup bagi Allah yang Maha Besar, yang menciptakan segala sesuatu. Terhadap Allah yang Maha Besar itu, Salomo memohon agar Allah memberikan anugerah-Nya dengan mendengarkan doa yang dinaikkan orang Israel maupun orang asing yang datang ke Bait Allah untuk berdoa dengan iman kepada Allah. Bila Allah mendengarkan doa mereka, maka bukan hanya Salomo, melainkan segala bangsa akan mengenal nama Allah Israel. Mereka akan takut kepada Allah, sama halnya dengan orang Israel. Tuhan Yesus marah ketika Ia menemukan bahwa halaman Bait Allah yang merupakan tempat bagi orang-orang asing untuk berdoa, dijadikan tempat untuk berjualan. Dia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah, serta membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tuhan Yesus berkata kepada mereka,
Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. TP kamu menjadikannya sarang penyamun. Keselamatan dari Allah itu memang dari semula dimaksudkan untuk segala bangsa. Allah memakai bangsa Israel untuk menjadi saluran berkat-Nya, agar melalui mereka segala bangsa bisa mengenal Allah dan takut akan Dia. Umat Allah pada zaman itu berdoa di Bait Allah. Namun sekarang, kita dapat berdoa di mana saja dan kapan saja. Tuhan Yesus, yang menjadi Imam Besar Agung, telah menjadi perantara bagi kita terhadap Allah Bapa. Sesungguhnya, anugerah yang besar yang diberikan kepada kita bila kita bisa bebas berdoa kapanpun dan dimanapun. Apakah Anda sudah memanfaatkan anugerah ini untuk giat berdoa? Dalam doa pribadi Anda, apakah Anda sudah berdoa agar keluarga dan orang-orang di sekitar kehidupan Anda bisa mengenal Allah? Setia pada perjanjian. Kitab kedua Tawari pasal 7-8. Allah memberikan berbagai anugerah dan berkat kepada Salomo semasa pemerintahannya. Keberhasilan Salomo membangun Bait Allah, keran pertolongan tangan Allah, bukan semata-mata hasil usahanya sendiri. Kebesaran dan kehebatan Salomo itu berasal dari Allah. Allah menampakkan diri sampai 2 kali kepada Salomo. Yang pertama di awal pemerintahannya dan yang kedua tertulis pada firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu setelah Salomo selesai membangun Bait Allah. Allah yang penuh dengan anugerah kembali datang kepada Salomo untuk mengatakan bahwa Ia mendengar doa Salomo, dan Ia meneguhkan janji yang telah Ia ucapkan kepada Daud, ayah Salomo, tentang tahta kerajaan yang tak terputus untuk memerintah atas Israel. Janji Allah ini sebenarnya anugerah bagi seorang manusia berdosa, bukan keran kebaikan Salomo, melainkan keran Allah mengingat dan menepati janji yang pernah Ia ucapkan kepada Daud. Allah selalu setia pada perjanjian-Nya. Sebagaimana umumnya bagi sebuah perjanjian, ada kondisi yang merupakan persyaratan yang harus ditaati kedua belah pihak. Allah menjanjikan berkat dan tahta bagi keturunan Daud atas Israel. Salomo dan bangsa Israel, sebagai pihak yang mengikat perjanjian kasih karunia dengan Allah, memiliki tanggung jawab yang harus mereka lakukan, yaitu bahwa mereka harus hidup setia kepada Allah dengan menaati segala perintah, ketetapan dan peraturan yang diberikan Allah kepada mereka. Jika mereka tak menepati janji, mereka akan menerima konsekuensi berupa penghukuman, pembuangan dan kehancuran. Di kemudian hari, Salomo dan orang Israel tak berhasil hidup menjaga perjanjian mereka dengan Allah. Mereka meninggalkan Allah dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Kebaikan Allah yang begitu melimpah terhadap mereka tak membuat hati mereka setia untuk hidup mengasihi Allah. Inilah kondisi hati manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Meskipun telah menerima kebaikan dan berkat Tuhan, mereka tak senantiasa hidup setia kepada-Nya. Kemampuan kita untuk setia kepada Allah itu anugerah Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk setia. Apakah Anda telah berusaha untuk selalu setia kepada kehendak Allah? Akhir hidup manusia. Kitab kedua Tawari pasal 9. Bacaan hari ini mencatat tentang betapa luar biasanya kehidupan Salomo. Dapat dikatakan bahwa ia manusia paling sukses di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ia dikaruniai kekayaan yang besar, tahta dan hikmat. Salomo dikatakan melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi sampai berikhtiar untuk menyaksikan hikmat yang ditaruh Allah di dalam hatinya. Ratu Sheba yang mengunjungi Salomo tak dapat menahan kekagumannya kepada Salomo dan semua yang dimiliki Salomo di dalam kerajaannya. Ratu Sheba mencoba hikmat yang dimiliki Salomo dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan tiada satu pun pertanyaan yang tak dapat dijawab dengan baik oleh Salomo. Ratu Sheba melihat kemuliaan Allah dalam segala sesuatu yang ia saksikan di kerajaan Salomo.
Sungguh, Salomo telah diberkati Allah secara luar biasa. Setelah penulis kitab Tawarikh mencatat tentang kehebatan, kebesaran dan kemasyhuran Salomo, ia menutup pasal 9 Degen mencatat sebuah fakta penting, yaitu bahwa pada akhirnya Salomo mati. Semua kekayaan, hikmat dan kemuliaan yang dimiliki Salomo tak bisa dibawa ke alam maut, melainkan harus ditinggalkan di dunia ini. Selama 40 tahun, Salomo memiliki semua kesuksesan dan keberhasilan menurut ukuran dunia ini. Namun, pada akhirnya, semua yang ia miliki harus ditinggalkan. Waktu 40 tahun berlalu dengan begitu cepat, sama seperti waktu yang dimiliki semua orang. Berlalu dengan cepat dapat ditahan dan ditunda. Kehidupan Salomo, pelajaran bagi kita, bahwa hidup di dunia persiapan untuk menuju kepada kekekalan. Dunia ini bukan akhir dari segalanya dan juga bukan tujuan akhir kita. Jika fokus hidup kita selama di dunia ini hanya untuk meraih kesuksesan, kekayaan dan kemuliaan, hidup kita menjadi begitu sia-sia karena kita akan meninggalkan semuanya itu ketika kita mati. Setelah hidup beberapa puluh tahun, kita akan memasuki kekekalan tanpa akhir. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri? Apakah anugerah yang Anda terima dari Tuhan, jabatan, kekayaan dan keberhasilan di dunia ini membuat Anda menjadi hidup dalam takut akan Dia, atau justru membuat Anda menjadi sombong dan tak setia kepadanya?